Berikut adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Skenario pembelajarannya, pada pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan mata pelajaran matematika pada kelas 1 fase A, materi bilangan untuk menunjukkan urutan. Saya memetakan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu melalui asesmen diagnostik dengan pertanyaan pemantik sederhana bersama siswa di kelas pada kegiatan awal pembelajaran. Karena sebelumnya sedikit banyak sudah hafal karakter siswa ketika mendalami karakter mereka di awal tahun masuk ajaran baru, sehingga memudahkan saya untuk merencanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya. Identifikasi kebutuhan murid, melakukan asesmen diagnostik dengan pertanyaan pemantik sederhana di kelas untuk mengetahui gaya belajar siswa. Hasil asesmen diagnostik pada kelas 1, saya menemukan adanya perbedaan gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kelihatannya sudah ceria. Alhamdulillah. Sudah diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti dalam pembelajaran pada hari ini. Ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Ayo Niswa, dipimpin doanya. Diatur dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Pembelajaran pagi hari ini sudah disiapkan alat tulisnya. Ya. Disiapkan alat tulisnya, pensil, ballpoint, bukunya. Ayo disiapkan dulu. Kita nyanyi lagu sama-sama ya. Ya. Kalau gitu ayo berdiri semuanya. Dari yang kalian dengar tadi, dua telinga saya, dua mata saya. Coba ini mana ini? Ya ini coba. Berarti tadi telinganya ada berapa ini? Ada dua, betul. Terus Azza, yang menyanyikan lagu dua mata saya di depan ini ada berapa anak? Dihitung coba. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Udah dihitung sama teman kita aja ya. Berarti Aziz, ayo. Berarti tadi jumlahnya berapa? 5. Nah, 5 betul. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Nanti kita akan setelah belajar nanti kita bisa menghitung jumlah dan menuliskan lambang bilangannya. Terus kemudian yang kedua, kalian nanti harus bisa mengurutkan benda berdasarkan posisi letak benda menggunakan kata depan belakang dan kanan kiri. Saya menemukan adanya perbedaan kesiapan belajar, yaitu murid dengan pemahaman awal baik, murid dengan pemahaman awal cukup, dan murid dengan pemahaman awal kurang. Rancangan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan siswa yang kemudian penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan profil belajar murid yang auditori atau gaya belajar yang menggunakan pendengaran, pada diferensiasi konten, guru menyiapkan ilustrasi cerita bergambar untuk menulis dan mengurutkan benda berdasarkan letak benda. Pada diferensiasi proses, guru memberikan pengarahan dan tantangan berupa mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru dan pertanyaan pemantik untuk mengurutkan benda berdasarkan posisi letak benda. Pada diferensiasi produk, peserta didik dapat menulis dan mengurutkan benda berdasarkan posisi letak benda menggunakan kosakata depan belakang, atas bawah, kanan kiri dengan benar. Untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan profil belajar murid yang visual atau gaya belajar yang menggunakan indera penglihatan,
Pada diferensiasi konten, guru menyiapkan gambar dan video 3 dimensi lewat VR box untuk mengurutkan benda berdasarkan posisi letak benda. Pada diferensiasi proses, guru memberikan pengarahan dan bimbingan serta contoh mengurutkan benda berdasarkan posisi letak benda. Untuk berdiferensiasi produk, peserta didik dapat menulis dan mengurutkan benda berdasarkan posisi letak benda menggunakan kosakata depan belakang, atas bawah, kanan kiri dengan benar dan menceritakan apa yang dilihat pada VR box. Untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan profil belajar murid dengan kinestetik atau gaya belajar yang menuntut pelakunya untuk mempraktikkan langsung materi pembelajaran tersebut. Pada diferensiasi konten, guru mengajak anak untuk menempel stiker pada gambar kereta. Pada diferensiasi proses, guru memberikan pengarahan dan tantangan menempel stiker serta pertanyaan pemantik mengurutkan benda berdasarkan posisi letak benda. Pada diferensiasi produk, peserta didik mampu menulis dan mengurutkan benda berdasarkan posisi letak benda menggunakan kosakata depan belakang, atas bawah, kanan kiri dengan benar melalui penempelan stiker. Kelompok 1 deret 1, kelompok 2 deret 2, kelompok 3 deret 3. Sudah siap? Ini bagi lembar kerja. Ini untuk kelompok 1, dan ini untuk kelompok 3. Tulis angka saja. Nama anggota kelompoknya di sini sudah. Yang sudah angkat tangan. Ya, kelompok 1, 2 sudah. Tolong dipegang dulu ya. Tolong dipegang dulu, jangan rebutan ya. Ini kan nanti kita mengisi ya. Di atas misalkan contoh siapa namanya ini? Ya Alam coba baca ini apa? Oh ya betul. Orang di halte. Nanti kalian melihat tayangan yang ada di sini. Kalau ada yang kesulitan, silahkan angkat tangan. Tanya sama Bu Bibi. Oke? Siap? Kelas 1? Ya. Pura-pura siap? Siap. Sudah? Seperti ini sudah ketemu lembarnya? Ya. Nanti Bu Bibi bagikan kelompok 3, kelompok 3 gambar kartun. Kalau yang laki-laki dapat gambar yang seperti ini ya, pakai kaos coklat seperti pramuka yang kalian pakai. Terus kalau gambar perempuan pakai rok sama pakai pita ya. Dibagikan sesuai dengan jumlah kelompok kalian. Laki-laki. Semua pegang satu-satu angkat ke atas. Pegang satu-satu angkat ke atas. Halo. Hai. Halo. Nama panggilan kalian tulis di sini, kalian tempel di bagian rambut ya, sebagai pertanda kalau itu kalian. Ini loh Bu gambar kartunmu, ini loh Bu namanya. Selanjutnya sudah seperti ini sudah ketemu lembarnya ya. Nanti Bu Bibi bagikan kelompok 3, kelompok 3 gambar kartun. Kalau yang laki-laki dapat gambar yang seperti ini ya, pakai kaos coklat seperti pramuka yang kalian pakai. Terus kalau gambar perempuan pakai rok sama pakai pita ya. Dibagikan sesuai dengan jumlah kelompok kalian. Laki-laki. Semua pegang satu-satu angkat ke atas. Pegang satu-satu angkat ke atas. Halo. Hai. Halo. Nama panggilan kalian tulis di sini, kalian tempel di bagian rambut ya, sebagai pertanda kalau itu kalian. Ini loh menempel apa namanya? Stiker kartun kalian. Paham? Menempel stiker kartunnya ya.
Ini 1/1. Nanti kalian naik kereta, misalkan sengaja nyetir kalau naruh nomor 1 yang mau nyetir siapa? Nanti ditempel di sini ya. Saya Bu, saya mau nomor 1. Stikernya ditempel di nomor 1. Terus kemudian misalkan Aini, saya mau di nomor 4 aja ke belakang, saya kamu di depan, ditempel di sini ya. Sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian masing-masing ya. Mau belakang aja Bu Pena sambil ngantor-ngantor naik kereta, jalan-jalan di belakang aja juga tidak apa-apa ya. Ya. Setelah menaiki satu persatu ya, di jalan kami melihat pemandangan yang dibaca yang apa? Yang indah, yaitu ada pepohonan ya. Akan membaca cerita. Ini ada cerita. Ayo naik kereta. Ya, ya. Boleh. Dan kalau salah biar bisa dihapus, ya. Pencet aja. Ya, ini sambil dipegang biar jatuh ya. Gedungnya gini ya. Warnanya beda ya. Ya. Kalian mengisinya setiap warna yang berbeda itu dihitung 1 ya. Kan ini nempel. Berarti ini dihitung 1, ini 2, ini 3, ini 4. Selesai di atas berarti harus mendongak ke atas. Ya. Waktunya kalian memperlihatkan hasil karya kalian, urutan naik kereta kalian di depan kelas ya. Perwakilan dari kelompok 1, 2, sama 3. Ayo maju di depan kelas. Ayo maju di depan kelas yuk. Yuk. Kelompok 1 siapa? Ini Dani. Ayo. Ini Adil. Ya. Urutan nomor 1 siapa aja? Ya, Adil. Nomor 2? Lala. Terus? Ya. 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 Terus nomor 2? Nomor 1? Terus? 3? Oke. Ya. Ya. Yuk. Kelompok 3. Terus pelan-pelan. Pelan-pelan yang kelas ya? Ya. Ya. Sudah. Kalian sudah menaiki kereta secara berurutan. Sekarang tinggal menjawab pertanyaannya ya. Kereta berwarna apa yang ada pada urutan ketiga dari kanan? Kereta warna apa? Ya, merah. Betul anak-anak kelompok lain? Berarti kelompok 1 jawabannya betul ya, merah ya. Ya, sekarang kelompok 2. Apa yang ada di atas awan? Kita coba dulu. Apanya mana? Coba tunjukkan sama Bu Guru. Ya, ini awan. Di atasnya berarti ada apa? Kelompok yang lain matahari jawabannya betul? Ya, betul. Berarti kelompok 2 betul. Terus kelompok 3. Pelangi warna apa yang ada di urutan nomor 4 dari bawah? Coba pelanginya mana? Ya. Coba. Nah, 4 di sini berarti warna apa? Nah, warna merah. Kelompok lain jawabannya betul? Betul. Jadi jawabannya sudah betul. Terus kemudian yang jawabannya berbeda itu adalah soal nomor 2 ya. Nah, karena ini namanya juga berbeda-beda. Sekarang dari nomor 1 dari kiri ya, kiri berarti sebelah ini. Siapa yang berada di urutan nomor 2? Ya, Aziz. Nah, sini lihat sama temannya ya. Ini ada tulisannya Aziz. Betul nggak kalau ini nomor 2? Ya, betul. Terus yang nomor 2 siapa? Nomor 2? Akbil. Coba lihat temannya biar
dari awal tadi kita sudah nyanyi-nyanyi, kita sudah kayak lihat tayangan di VR atau alat tadi itu namanya VR ya. Ya. Sudah nyanyi-nyanyi, sudah lihat tayangan itu, sudah menempel mengurutkan naik kereta bersama-sama. Kalian apa yang kalian dapat? Kesimpulan apa yang? Oh ya, Azza mau jawab. Kalau mau menulis menghitung dulu. Ya, kalau mau menulis menghitung dulu. Terus coba lagi Eniswa. Karena kamu menentukan posisi harus tahu awalnya. Kalau mau menentukan posisi harus tahu awalnya. Kesimpulannya, jika kita ingin menulis jumlah bilangan, kalian tadi kan menulis ya, jumlah bulannya ada berapa? Hitung dulu 1. Jumlah orangnya yang ada di data ada berapa? Hitung dulu 3. Berarti jika ingin menulis jumlah bilangan, kita harus menghitung bundanya terlebih dahulu. Ya. Terus kemudian, jika kita ingin mengurutkan benda, kita harus tahu letak posisinya, ya. Ya, misalkan, ayo sayang, sini guru dulu ya. Misalkan tadi yang nyanyi barengmu ada 5, kan itu berjejer ya. Ya. Kalau Bu Mimi bilang dari kanan, berarti ngitungnya dari kanan dulu ya. Kalau Bu Mimi bilang ngurutnya dari kiri, berarti ngitungnya dari kiri dulu. Ya, jadi kalian ternyata sudah hebat, sudah bisa menyimpulkan apa yang dipelajari untuk hari ini. Tepuk tangan untuk dari yang kalian pelajari dari awal tadi, kita sudah nyanyi-nyanyi, kita sudah kayak lihat. Sudah menangkannya? Ya. Saya mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik, dengan semangat, ya. Ya. Yang paling buat senang pada pelajaran pagi hari ini apa? Apa? Satu menyanyi, menghitung, apa lagi? Ya, menulis. Untuk besok pagi, ya, kegiatan besok pagi, kita akan belajar tentang penjumlahan. Kalian dari rumah itu nanti bawa kelereng ya. Masing-masing anak membawa 5 kelereng, ya. Paham? Kalau yang udah punya kelereng apa Bu? Boleh bawa biji-bijian, biji kacang, biji jagung, beras juga boleh ya. Terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini. Kita lanjutkan kegiatan di selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa dipergunakan, kita berguna untuk di kemudian hari ya. Buku diakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita bisa sebentar lagi kita akan ikut jalan santai di depan ya. Tetap semangat hari ini. Setelah ini kalian sudah baju, kemudian ikut jalan santai di depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut artefak hasil belajar siswa. Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Vivi sangatlah menarik dan menyenangkan, membuat siswa menjadi aktif dan kreatif. Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran, sehingga siswa menjadi sangat semangat dan mudah menerima materi yang diajarkan oleh Bu Vivi.